warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam praktek penyusunan kertas kerja dengan bentuk 12 kolom. Pada video sebelumnya kita telah menjelaskan atau mempraktekkan penyusunan kertas kerja dengan bentuk 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan yang terakhir ini kita akan menjelaskan mengenai penyusunan kertas kerja dengan bentuk 12 kolom. Letak perbedaannya kertas kerja dengan bentuk lain, yaitu kita lihat di formatnya, yaitu pada bentuk kertas kerja bentuk 12 kolom di sini ada tambahannya laporan perubahan modal. Kenapa dikatakan 12 kolom? Karena dimulai dari neraca, data penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikan, kemudian rugi laba, kemudian laporan perubahan modal, dan neraca. Yang membedakan dengan bentuk lain di sini yaitu kalau di bentuk kertas kerja 12 kolom ada tambahannya di bagian kolom laporan perubahan modal. Oke. Sama seperti penyusunan bentuk kertas kerja yang lain, di sini penyusunan kertas kerja bentuk 12 kolom ini tetap itu datanya diambil dari yang pertama itu adalah dari soalnya. Ini dari soalnya. Ini tetap diambil dari sini, kita melihat dari soal. Kemudian yang kedua datanya juga diambil dari jurnal penyesuaian yang telah kita susun. Jadi datanya, sumber datanya ada dua, dari soal itu sendiri. Ini, kemudian dari jurnal penyesuaian yang telah kita susun sebelumnya. Oke, kita lanjut. Langkah pertama yang kita mau lakukan dalam menyusun kertas kerja dengan 12 kolom itu jangan lupa tetap ingat KOP-nya, nama kantor perusahaannya, nama perusahaannya, kemudian kertas kerja, judul kertas kerja yang akan kita buat, kemudian periode akuntansinya. Yang pertama, langkah pertama yang kita ambil untuk menyusun kertas kerja di sini, sebelumnya ini sebenarnya di bagian neraca saldo di sini adalah kosong sebenarnya. Kalau pertama kali kita menyusun, hanya untuk menghemat waktu, saya susun memang atau saya pindahkan memang neraca saldo ini yang kita ambil dari soal, dari soalnya ini. Ini kita dari soal ini, neraca saldo yang ada di soal ini kita pindahkan ke kertas kerja, ke format kertas kerjanya. Dan setelah dipindahkan, beginilah hasilnya. Kita pindahkan beserta dengan jumlahnya. Kita pindahkan semua. Kalau sudah kita pindahkan, kemudian yang kita akan pindahkan yang kedua itu adalah data penyesuaian. Jadi data penyesuaian ini akan kita pindahkan satu persatu. Transaksi ini kita akan pindahkan ke kolom penyesuaian. Kita mulai saja. Yang pertama itu kita pindahkan beban perlengkapan yang berada di sisi debit sebesar 75. Kita pindahkan beban perlengkapan. Kita lihat beban perlengkapan. Kalau misalnya beban perlengkapan tidak ada nama-namanya di sini, tidak ada nama akunnya di sini, kita tambahkan di bawah. Jadi karena di sini beban perlengkapan tidak ada, ya kita terpaksa kita tambahkan di sini beban perlengkapan. Oke. Kemudian nilainya itu sebesar 75 di sisi debit. Jadi di sini 75. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian ini perlengkapan, kita pindahkan juga ini perlengkapan. Ini perlengkapan sebesar 75 di sisi kredit. Oke, kita pindahkan. Sebelum kita pindahkan, kita cari dulu di sini perlengkapan. Nama akun perlengkapan ternyata ada ini. Perlengkapan kantor. Ini ada perlengkapan kantor, berarti kita pindahkan. Tak usah kita tulis di bawah karena
Nama akun perlengkapan kantor ada di atas, itu kita tulis di bagian penyesuaian di sisi debit. Di sisi kredit, di sisi kredit. Oke. Kemudian selesai satu transaksi, kita pindah ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 31 yang kedua. Beban penyusutan peralatan nilainya 200.000 debit. Kita pindahkan lagi. Beban penyusutan peralatan, kita cari beban penyusutan peralatan. Kalau tidak ada, di sini tidak ada beban penyusutan peralatan, kita tambahkan lagi di bawah. Beban penyusutan peralatan. Oke. Nilainya sebesar 200.000 di sisi debit. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Kita pindahkan lagi yang kedua ini. Akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit. Jadi kita pindahkan lagi akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit. Kita cari dulu akumulasi penyusutan, ternyata ada ini. Ada akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit. Kita tulis lagi di sisi kredit itu nilainya 200.000. Kemudian kita lanjut ke transaksi ketiga, beban sewa sebesar 1.600.000. Kita pindahkan beban sewa. Kita cari dulu beban sewa, ternyata beban sewa ini tidak ada. Kita tambahkan di bawah, kalau tidak ada di atas, beban sewa di sisi debit sebesar 1.600.000. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada utang mana? Sewa dibayar di muka. Tadi sudah ada, beban sewa sudah kita pindahkan tadi. Kemudian kita pindahkan lagi sewa dibayar di muka, itu di kredit sebesar 1.600.000. Oke, kita pindahkan lagi sewa dibayar di muka. Kita cari dulu sewa dibayar di muka, ternyata ada ini. Sewa dibayar di muka ada. Kalau ada, tak usah kita tulis di bawah di sini karena sudah ada. Di sisi kredit itu sebesar 1.600.000. Oke, kita pindahkan lagi tanggal transaksi yang keempat, yaitu beban gaji. Ini beban gaji, kita akan pindahkan ke kertas kerja. Itu sebesar 300.000 di sisi debit. Oke, kita pindahkan beban gaji. Kita cari dulu di sini ada beban gaji, ternyata ada. Kalau ada, tinggal kita pindahkan nilainya di bagian penyesuaian. Itu sebesar di sisi debit sebesar 300.000. Oke. Lanjut lagi. Setelah beban gaji, kita pindahkan lagi utang gaji. Ini ada utang gaji di sisi kredit sebesar 300.000. Oke, kita pindahkan utang gaji. Kita cari dulu utang gaji. Kebetulan utang gaji tidak ada, yang ada itu adalah utang usaha. Utang gaji dengan utang usaha itu berbeda nama akunnya. Kalau begitu karena tidak sama, kita buka di bawah utang gaji. Itu sebesar 300.000 di sisi kredit. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Kita pindahkan tadi sudah utang gaji. Kita pindah ke transaksi terakhir, yaitu piutang bunga. Piutang bunga di sisi debit sebesar 75. Kita pindahkan piutang bunga. Kita cari dulu nama akun piutang bunga. Ternyata tidak ada.
Yang ada itu piutang usaha, piutang bunga dengan piutang usaha itu berbeda nama akunnya. Karena tidak ada piutang bunga, berarti kita tambahkan lagi di bawah, kita tulis piutang bunga. Piutang bunga itu di sisi debit sebesar 75. Oke, kita lanjut lagi, pindahkan transaksi terakhir yaitu pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini kita pindahkan di sisi debit 75. Oke, kita pindahkan pendapatan bunga. Kita cari dulu ada tidak pendapatan bunga. Di sini yang ada hanya pendapatan jasa. Sama halnya juga dengan piutang tadi, pendapatan jasa dengan pendapatan bunga itu berbeda nama akunnya. Makanya kita tambahkan di bawah atau kita tulis di bawah pendapatan bunga. Itu di sisi kredit sebesar 75. Oke, setelah kita selesai memindahkan semua, karena di data penyesuaian sudah kita pindahkan semua ini. Sudah kita pindahkan semua, kita jumlahkan untuk data penyesuaian di kertas kerja. Kita jumlahkan. Jumlahnya itu kita tulis di sini sebesar 2.250.000. Ini juga harus sama 2.250.000. Setelah kita jumlahkan ternyata jumlahnya 2 juta, masing-masing 2.250.000. Kita tulis di sini jumlah. Oke, setelah kita pindahkan semua jurnal penyesuaiannya, kemudian di jurnal penyesuaian jumlahnya sudah sama. Langkah selanjutnya yaitu karena neraca saldo ini adalah neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian ada penyesuaiannya, berarti di sini adalah neraca saldo disesuaikan. Makanya kita pindahkan neraca saldo ini dengan melihat data penyesuaiannya. Misalnya ini 15.000, karena di data penyesuaian tidak ada, makanya tetap neraca saldonya 15.000. Kita pindahkan tetap di sisi debit 15.000. Oke, kemudian piutang tidak ada di penyesuaian, berarti tetap kita pindahkan 9 juta. Kemudian ini 100.000. Tetapi ada penyesuaiannya, karena ada penyesuaiannya itu 75, berarti kalau ada penyesuaiannya, berarti rumusnya itu debit ketemu kredit, itu dicari selisihnya, kemudian selisihnya itu disimpan pada nilai tertinggi apakah di sisi debit atau kredit. Nah, makanya di sini ada debit, neraca saldonya debit, kemudian di penyesuaian kredit, berarti cari selisihnya antara ini 100.000 dengan 75, itu selisihnya adalah 25. Berarti kalau 25 ini disimpan apakah di debit atau kredit, itu dilihat dari di sisi mana dia tertinggi nilainya. Di sini 100 dengan 75 berarti nilai 100 yang tinggi, berarti saldonya berada di debit 25. Kemudian sama juga ini sewa dibayar di muka, ada data penyesuaiannya, berarti debit ketemu kredit, berarti cari selisihnya. Selisihnya itu 800, disimpan pada sisi debit karena lebih tinggi debit dibanding kredit. Berarti kita tulis 800. Kemudian peralatan kantor tidak ada data penyesuaiannya, berarti tetap saja 4 juta. Kemudian akumulasi
di sisi kredit 40.000, di sisi kredit juga 200, berarti kalau kredit ketemu kredit itu dijumlah, berarti 240 disimpan pada sisi kredit. Berarti simpan di sini 240. Kemudian utang tidak ada penyesuaiannya, berarti tetap kita pindahkan saja 3.600.000. Modal tidak ada juga data penyesuaiannya, langsung saja kita pindahkan 20.000. Kemudian price tidak ada juga, tetap dia di sisi debit 200.000. Kemudian pendapatan jasa tidak ada juga data penyesuaiannya, kita langsung pindahkan saja di sisi kredit 8.260.000. Kemudian beban gaji ada data penyesuaiannya, berarti ini di sisi debit, sini juga debit, berarti debit ketemu debit itu sama juga dijumlah, berarti 1.100.000 ditambah 300 itu 1.400.000 disimpan pada sisi debit. 1.400.000. Beban listrik tidak ada, langsung saja pindahkan di sisi debit 75. Ini juga beban serba-serbi tidak ada data penyesuaiannya, langsung saja 25. Kemudian kita lanjut ke bawah, beban perlengkapan tetap kita pindahkan saja di sisi debit 75. Ini juga kita pindahkan di sisi debit 200.000. Kemudian ini 1.600.000 di sisi debit, 1.600.000 kita pindahkan saja. Kemudian utang di sisi kredit 300. Kemudian piutang bunga 75 di sisi debit. Kemudian pendapatan bunga di sisi kredit 75. Setelah kita pindahkan semua, kita sesuaikan neraca saldo dengan data penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo disesuaikan, kita jumlahkan semua ini di sisi debit dengan di sisi kredit. Kita hapus dulu ini. Kita jumlahkan semua, nanti penjumlahannya ini harus sama. Kapan tidak sama, jangan dulu lanjutkan ke rugi laba, perubahan modal, dan neraca. Karena kalau tidak sama atau tidak seimbang, berarti ada kesalahan. Kemudian kalau terjadi seperti itu, kita harus koreksi di data penyesuaian. Jadi periksa ulang lagi jurnal penyesuaian yang pernah dibuat, siapa tahu di situ terjadi kesalahan. Oke, kita jumlahkan semua ini neraca saldo di sisi debit dan di sisi kreditnya. Setelah kita jumlahkan itu hasilnya adalah 32.475. Di sini juga 32.475. Karena nilainya sudah seimbang atau jumlahnya sudah sama, kita lanjutkan ke sini. Sebelum kita lanjutkan, kita harus identifikasi dulu di bagian rugi laba ini akun apa saja yang masuk di sini. Di sini di rugi laba akun yang masuk di situ adalah pendapatan, semua pendapatan dan beban. Kalau di laporan perubahan modal, akun yang masuk di situ adalah modal dan price. Kalau di neraca, akun yang masuk di sini itu adalah harta, utang, dan modal. Jadi kita pindahkan yang di neraca disesuaikan ini, neraca saldo yang telah disesuaikan ini berdasarkan laporannya, berdasarkan akunnya. Misalnya saja rugi laba, berarti di situ yang dipindahkan adalah pendapatan dan beban saja. Kemudian modal itu di laporan perubahan modal itu modal saja dengan price, dan neraca itu adalah harta, semua harta, utang, dan modal. Kita mulai lagi
kita pindahkan saja. Misalnya ini kas ini berarti di bagian harta, berarti itu neraca. Kita pindahkan ini 15.000 itu di sisi debit. Kita pindahkan saja langsung 15.000. Kemudian piutang itu masuk harta, berarti dia masuk neraca. Tetap 9.000 di sisi debit. Kemudian perlengkapan kantor tetap masuk harta, itu sebesar 25 di sisi debit. Pada saat memindahkan, ingat pada saat memindahkan ketiga laporan ini antara rugi laba, laporan perubahan modal, neraca, yang dilihat yang dipindahkan adalah neraca saldo disesuaikan. Jangan neraca saldo atau data penyesuaian. Karena neraca saldo ini sudah tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya, tetapi neraca saldo yang disesuaikan ini sudah menunjukkan saldo yang sebenarnya, makanya ini yang akan kita pindahkan ke masing-masing laporannya. Misalnya rugi laba, laporan perubahan modal, neraca. Oke, kita lanjut. Sewa dibayar di muka itu masuk harta, tetap debit, misalnya 800. Kemudian peralatan kantor itu dimasuk harta, di debit, berarti dia masuk neraca. Kemudian akumulasi ini juga masuk harta, berarti masuk neraca. Laporan neraca itu di sisi kredit 240. Kemudian utang dia masuk neraca juga, itu di sisi kredit 3.600.000. Kemudian modal ini masuk di laporan perubahan modal, karena ini tadi ini akunnya masuk ini. Berarti modal ini masuk di bagian kredit di laporan perubahan modal, berarti 20.000. Kemudian prive ini juga masuk di bagian laporan perubahan modal, di bagian debit 200.000. Kemudian pendapatan itu masuk di laporan rugi laba di bagian kredit, karena kredit ini berarti di sini 8.260. Kemudian beban gaji masuk di rugi laba, di debit 1.400.000. Kemudian beban listrik dan telepon 75 di sisi debit di rugi laba. Kemudian beban serba-serbi di sisi debit di bagian rugi laba. Kemudian beban perlengkapan tetap di rugi laba di sisi debit 75. Kemudian beban penyusutan tetap di rugi laba di sisi debit 200.000. Kemudian beban sewa tetap di rugi laba sebesar 1.600.000 di sisi debit. Utang gaji ini berada di neraca di sisi kredit. Ini sisi kredit di atas. Ini kita pindahkan 300.000 karena dia berada di bagian utang. Kemudian piutang ini masuk di bagian harta, berarti dia masuk di laporan neraca juga di sisi debit. Oke, di sini 75. Kemudian ini pendapatan bunga ini masuk di rugi laba di bagian kredit. Oke. Kalau sudah selesai kita pindahkan, kita jumlahkan semua di setiap laporan. Misalnya laporan rugi laba kita jumlahkan di sisi debitnya, ini kita jumlahkan turun ke bawah. Itu jumlahnya 3.375. Kemudian di sisi kreditnya itu sebesar 8.335. Kemudian modalnya
Di laporan perubahan modal sisi debitnya itu 200.000. Kemudian sisi kreditnya itu 20.000. Oke, kemudian di neraca jumlahnya untuk debit itu 28.900. Kemudian di sisi kreditnya itu sebesar 4.140.000. Oke, kalau sudah kita jumlahkan semua, kita cari lagi selisih di setiap ini, selisih antara di laporan rugi laba. Kita cari selisihnya ini, selisihnya untuk mencari itu misalnya ini di debit itu misalnya 3.375.000 di laporan rugi laba, sedangkan di kreditnya itu 8.335.000 yang ini. Kita cari selisihnya. Kita cari selisihnya ini, selisihnya itu adalah 4.960.000. Setelah didapat selisih antara ini dengan ini, kita jumlahkan saja dulu ini. Ini 8.335.000, berarti di sini juga harus seimbang 8.335. Kemudian di sini juga harus sama. Di sini 200.000. Di sini misalnya di sini adalah 24. Di sini adalah 20 berapa ini? Tak usah kita jumlahkan dulu, sampai di situ saja dulu. Nanti kita lihat. Kita lihat selisihnya, kita kasih masuk saja selisihnya ini berapa? 4 juta. Kita tulis di sini, di bagian sini 4.960. Kenapa kita tulis di bagian sini? Karena lebih tinggi kredit dibanding debit. Karena jumlah di kredit lebih tinggi daripada di debit, makanya kita simpan di sini. Kalau dia berada di sini, itu sudah dipastikan adalah dia dapat laba. Nah, ini adalah labanya. Kalau lebih tinggi sisi debit dibanding kredit, berarti dia rugi. Berarti kalau dia rugi, lebih misalnya di sini lebih tinggi nilainya dibanding di sini, nah, berarti sebentar yang selisihnya itu disimpan di sini. Nah, berarti kalau di sini itu berarti dia rugi. Karena labanya kita sudah dapat, kita langsung pindahkan saja ini ke sini. Kita langsung pindahkan di sini 4.960. Oke. Di sini tetap kosong. Di sini tetap kosong. Kemudian di sini jumlahnya itu tetap 200.000. Kemudian di sini kalau kita jumlahkan itu 24.960. Oke. Di sini tetap kalau kita jumlahkan itu tetap 28.900. Kemudian di sini tetap 4.140. Oke. Kemudian saya hapus saja dulu ini. Di sini letak perbedaannya, kalau dia menggunakan 12 kolom itu terdapat di sini letak perbedaannya. Kemudian di sini karena di sini sudah sama, berarti ini lagi bagian sini lagi yang akan kita samakan. Di sini kosong, berarti ini kita mau samakan, berarti di sini 24.960. Di sini juga harus 24.960. Di sini juga harus 28.900.
Di sini juga harus 28.900. Jadi harus sama ini dengan ini. Nah, karena di sini lebih tinggi debit, di sini lebih tinggi kredit, di sini lebih tinggi kredit dibanding debit, berarti kita cari selisihnya. Misalnya debitnya 200.000, kemudian kreditnya 24.960, berarti ini selisihnya adalah 24.960. Nah, supaya dia seimbang di sini, berarti selisihnya ini kita simpan di sini. Di 24.960 supaya dia 200, tambah aduh salah, minta maaf. Saya salah, pengurangannya di sini. Bukan 20 tetapi 24, selisihnya itu 24.760 selisihnya. Jadi selisihnya ini kita hapus dulu. Selisihnya ini tadi 24, kita simpan di sini 24.760. Kenapa kita simpan di sisi debit? Karena supaya ini 200 ditambah 24.760.000 itu supaya seimbang antara debit dengan kredit. Karena di sini 24 supaya sama antara debit dan kredit, kita simpan selisihnya itu di sisi debit supaya dia seimbang. Kemudian apa yang kita dapat ini 24 ini kita langsung kasih pindah di sini. 24.760. Kalau kita sudah pindahkan ini sudah dipastikan sama. Kalau misalnya kalian pindahkan nilai ini ke sini, kemudian kalian jumlahkan ini dengan ini, kemudian tidak dapat ini, berarti itu salah. Berarti ada kesalahan. Jangan, kalau di sini jangan dicari selisihnya. Hanya di sini yang dicari selisihnya. Kalau sudah dapat selisihnya di sini, nilai selisihnya ini kita langsung pindahkan di sini. Kalau sudah dipindahkan, kita jumlahkan dari sini, kemudian jumlahnya ini pasti dapat ini. Oke. Kemudian ini yang didapat ini 24.760.000 itu adalah modal akhir. Modal akhir tanggal 31 Desember 2004, karena 2004 ini periodenya. Jadi ini adalah modal akhirnya, ini adalah laba bersihnya. Kalau di kertas kerja bentuk 10 kolom, ini modal akhir tidak ada, hanya laba bersih. Kalau 8 kolom, 6 kolom hanya sampai di laba bersih. Tapi kalau yang 12 kolom, di situ di kertas kerja akan terlihat laba bersih atau rugi bersih yang dia dapat. Kemudian juga akan terlihat di modal akhirnya. Oke. Untuk melihat secara jelasnya, saya sudah buat. Kita lihat dulu tampilan kertas kerja bentuk 12 kolom ini. Inilah bentuk 12 kolom kertas kerja. Saya hapus dulu. Oke, inilah bentuk kertas kerja 12 kolom. Sini laba bersihnya, kemudian ini modal akhirnya 24. Oke. Dan jangan lupa
Ingat, kalau menyusun laporan kertas kerja ataupun laporan apa saja itu harus ingat kopnya. Oke, untuk mengakhiri video kita kali ini, saya akan keluarkan kata-kata bijak untuk kita kali ini adalah ini. Oke, itulah tadi kata-kata bijak yang bisa saya tampilkan sebagai bahan motivasi untuk kita semua. Oke, saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.